Bapak, Ibu, Saudara-saudari, masyarakat pemilih, para saksi, dan pengawas TPS, perkenankan kami, KPPS, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut. 1. Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR RI, calon anggota DPD RI, calon anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD Kabupaten Kota, yang diwujudkan dengan cara mencoblos surat suara pada foto pasangan calon, nomor urut calon, atau lambang partai politik. 2. Kegiatan pemungutan suara akan kita laksanakan sampai dengan pukul 13, yang dilanjutkan dengan kegiatan penghitungan suara. 3. Untuk seluruh masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya, dimohon untuk dapat memeriksa namanya dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan, yang terdapat pada papan pengumuman di depan pintu KPPS atau dapat mengunjungi laman cek DPT online, kpu.go.id. 4. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan DPTB, menyerahkan formulir C, pemberitahuan atau surat undangan untuk pemilih DPT, atau menyerahkan surat pindah memilih untuk pemilih DPTB, dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan dari Dukcapil Kabupaten setempat kepada KPPS. 5. Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB atau disebut pemilih khusus, dapat memberikan suara antara jam 12 sampai pukul 13 waktu setempat, dengan menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan dari Dukcapil setempat, di TPS yang sesuai dengan domisili RT/RW, sepanjang surat suara masih tersedia. Apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih bersangkutan akan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat yang masih dalam satu wilayah desa atau kelurahan. 6. Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih, berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dengan memprioritaskan pemilih berkebutuhan khusus, pemilih lansia, pemilih ibu hamil, petugas penyelenggara pemilu yang sedang bertugas, dan petugas pada instansi vital negara yang sedang bertugas. 7. Pemilih sebelum mencoblos surat suara di bilik suara, agar membuka lebar-lebar surat suara untuk memeriksa kemungkinan surat suara rusak, sehingga dapat meminta surat suara sebagai pengganti kepada Ketua KPPS hanya untuk 1 kali. 8. Pemilih mencoblos surat suara hanya dengan menggunakan paku yang telah disediakan, tidak boleh memberi suara dengan cara merobek, mengambil bagian dari surat suara atau menggunakan rokok. 9. Apabila keliru coblos, pemilih dapat meminta surat suara sebagai pengganti, namun hanya 1 kali. 10. Pemilih tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam, handphone, dan atau kamera di bilik suara. 11. Bagi pemilih tunanetra dapat menggunakan alat bantu tunanetra untuk surat suara presiden dan wakil presiden dan surat suara DPD. 12. Apabila pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas KPPS, dengan terlebih dahulu mengisi formulir pendamping. 13. Saksi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 14. Pengawas melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 15. Prosedur pengajuan keberatan terhadap selisih penghitungan perolehan suara akan disampaikan pada rapat penghitungan suara. KPPS hanya melayani keberatan yang disampaikan oleh saksi yang mempunyai surat mandat dan catatan rekomendasi dari petugas pengawas TPS. 16. Pemantau yang telah hadir dapat mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan selesai, dan mohon untuk dapat menjaga ketertiban. 17. Pewarta yang telah hadir dapat mengumpulkan dan meliput jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan selesai, dan mohon untuk dapat menjaga ketertiban dan tidak mendokumentasikan pilihan pemilih. Segala kejadian khusus yang terjadi akan dicatat dalam formulir kejadian khusus. Demikianlah Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, penjelasan yang dapat kami sampaikan. Demi untuk kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara, mari kita bekerja sama, sukseskan pemilu 2024, yang jujur, adil dan berintegritas.